sama hal baru, tiba-tiba ntar bikin apa, tiba-tiba ntar bikin film gitu. Pokoknya aku tuh suka banget sama hal-hal baru. Terus kenapa sepak bola? Jadi adikku ini emang dia sering main bola. Terus dari dulu kita tuh udah sering nonton bola. Waktu itu aku nonton bola Indonesia lawan Filipina, Piala Dunia, terus juga kemarin AFF 2020 walaupun kita belum bisa menang. Akhirnya aku melihat bahwa sepak bola di Indonesia ini sebenarnya punya market share yang besar banget. Cuma ada yang perlu dibenahi nih. Nah, terus aku berpikir apa sih yang perlu dibenahi, yaitu grassroots sepak bola Indonesia atau klub bola yang akan melahirkan pemain-pemain terbaik yang bisa menjadi pemain timnas kita. Itu sebenarnya ide awal kenapa aku pengen punya klub bola. Terus juga aku sama Pak Wali Kota Tangerang, kita emang berhubungan baik banget. Pak Wali itu sering ngajak aku berdiskusi, bukan berdiskusi untuk klub bola ya, tapi berdiskusi untuk Kota Tangerang, terus berdiskusi untuk apapun itu. Aku juga pernah diangkat sama Pak Wali sebagai duta pajak. Nah terus akhirnya pas lagi berdiskusi di rumah beliau, ngomongin lah Persikota. Iya nih, Tangerang punya klub bola kebanggaan kita, Persikota. Terus aku baca sejarahnya di mana dulu Persikota itu disebut bayi ajaib karena selalu membanggakan warga kota Tangerang, selalu juara. Akhirnya kan karena aku udah punya keinginan pengen klub bola, terus tiba-tiba aku melihat Persikota yang aku lihat potensinya sangat besar untuk bisa maju ke Liga 2 sampai Liga 1. Ya udah, akhirnya izin Pak, boleh gak saya gabung ke Persikota, dan dapat sambutan yang sangat baik dari tim dan Pak Wali. Jadi ya udah lanjut deh akhirnya gitu. Tapi itu sebenarnya melalui diskusi yang panjang banget. Memang kelihatannya kayak dadakan ya, karena aku kan nggak pernah share ya. Maksudnya aku tuh bukan tipe yang kalau belum jadi atau masih proses aku udah share di Instagram, itu enggak. Jadi pas udah fix, udah ketok palu nih, oke fix saya bergabung, baru di postingan yang lama, yang lagi diskusi apa gitu. Sebenarnya itu prosesnya udah panjang banget. Ya, menarik banget ya, karena supporter Persikota kan udah besar. Makanya waktu kemarin Persikota uji coba dan banyak supporter yang datang, aku datang juga. Aku datang terus aku kenalan sama mereka, ya aku memperkenalkan diri baik-baik bahwa aku udah gabung di Persikota. Dan aku juga mau menerapkan nanti sama siapapun Persikota tanding, kita nggak boleh ada yang namanya selek-selekan gitu ya antara supporter, harus saling merangkul gitu. Karena kita berkompetisi boleh, tapi juga jangan lupa berkolaborasi, jangan lupa untuk bersinergi, karena tujuan kita kan juga untuk memajukan sepak bola Indonesia, tujuan utamanya. Jadi yang pasti merangkul supporternya pelan-pelan, mengenalkan diri aku sebagai pemilik yang baru, dan alhamdulillah respon mereka luar biasa banget baiknya gitu. Dan ternyata Persikota banyak supporter cewek. Jadi kemarin pas aku datang latihan, loh kok cewek-cewek banyak banget nih yang datang. Kok ternyata malah mereka udah nge-support Persikota dari lama, dan enak ya kalau banyak supporter cewek kan, aku juga jadi bisa kenalannya lebih enak gitu, dan mereka malah lebih senang ada sosok perempuan di bola gitu. Itu tadi kita belum perusahaan terbuka ya, jadi aku nggak bisa bocorin dulu berapa persen saham dan berapa uang yang aku keluarkan gitu, karena itu tadi kita masih, ini kan masih baru banget, kita masih bicara sama berbagai pihak. Dan juga aku sebenarnya nggak peduli juga sih berapa saham yang aku punya dan berapa uang yang aku keluarkan, karena energinya dan tenaganya akan tetap sama, yang aku keluarkan akan 100% gitu, mau aku punya yang berapa persen. Banyak kan prestasi nggak sih para fans dari Persikota? Lihat para fans itu terlihat haus akan prestasi nggak sih? Pasti dong. Warga kota Tangerang itu kan pasti kangen banget ya, udah rindu sama yang namanya pertandingan bola gitu. Apalagi Persikota dulu waktu masuk kejayaannya luar biasa banget, sampai dijulukin bayi ajaib. Mereka juga kangen sama prestasi Persikota, kangen melihat pertandingan, walaupun nanti pertandingan yang akan diadakan tanggal 6 juga nggak bisa dilihat supporter sih, karena keadaan sekarang ya. Cuma ya at least walaupun nggak bisa dilihat secara langsung, semoga Persikota bisa mencetak prestasi terus. Oh, kalau merekrut pemain atau beli pemain itu semua aku serahkan ke coach. Karena coach kan udah latihan setiap hari sama pemain, melihatlah kemampuan pemain Persikota yang sekarang seperti apa, dan apa sih yang sebenarnya Persikota butuhkan dari segi pemain. Jadi itu semua aku serahkan ke coach. Bagaimana keputusan coach aku akan dukung, karena aku yakin itu yang terbaik. Ada banget. Sebelum pas lagi proses ini berjalan, aku juga diskusi sama Arafi. Sebenarnya aku lebih kayak Arafi ngasih tahu sih, aku sekarang di Persikota nih gitu, nanti kita sharing ya. Oke, siap Pril.
Jadi memang aku sama Raffi kita kan berhubungan baik banget ya dari dulu. Terus ternyata kita sekarang ada di lapangan yang sama nih, klub bola. Jadi ya sharing-sharing pasti. Aku juga udah janjian kalau dia free mau ke rumahnya buat ngobrol-ngobrol. Karena kan aku juga harus banyak belajar ya dari yang udah terdahulu gitu. Aku sih bisa bilang karena aku orangnya juga nggak mau setengah-setengah ya dalam kerja. Jadi ini aku bisa dibilang mengorbankan waktu tidurku untuk Persikota ini. Karena banyak kan yang harus kita urusin gitu segala macam. Tapi ya demi kemajuan Persikota yang namanya kerja, dan ini udah pilihan aku, harus aku hadapi gitu. Dan melihat mereka latihan, menyemangati mereka latihan, terus juga aku baru tahu ternyata setelah latihan pemain harus kayak gini, harus kayak gini. Ada ininya gitu, ada prosesnya dan ada protokolnya. Oh gitu ya coach, saya nggak tahu. Kayak kemarin aku pengen ngajakin, yuk tim Persikota setelah latihan nonton yuk gitu kan. Ternyata nggak boleh pelatihnya karena harus ice bath, harus apa. Jadi aku juga di sini kan masih baru ya, masih nggak tahu. Jadi aku benar-benar pas mereka latihan aku datang, uji coba aku datang untuk melihat oke, kayak gini latihannya seperti ini. Oh gini caranya coach untuk melatih para pemain supaya dia bisa maksimal tandingnya. Dan insya Allah kita tanggal 6 akan tandingnya, dan doain aja nanti aku insya Allah datang. Sama aja sih kayak kita bikin bisnis baru gitu, sama klub bola juga kayak gitu. Bedanya produknya adalah klub, produknya adalah tim gitu. Sama kayak kita bikin bisnis nih, bikin bisnis apapun, misalnya bikin bisnis make up, ya produknya adalah make up, jualnya kesini. Sama klub bola juga gitu modelnya. Jadi kalau aku udah memutuskan untuk invest atau untuk gabung di sini, segala resiko untuk ruginya itu berarti udah siap dihadapi gitu. Jadi ya hadapin aja, namanya berbisnis kan kita juga harus berani mengambil resiko ya. Aku sih bersyukurnya dari awal aku mengumumkan aku gabung di Persikota, waktu belum aku sharing-sharing di mana-mana ya, waktu aku melihat mereka, ngintip-ngintip mereka latihan, mereka tuh udah semangat dan merasa ada warna baru gitu di klub Persikota, karena akhirnya ada perempuan yang bisa diajak sharing, diajak diskusi dan bisa nyemangatin mereka gitu. Dan pasti kan kalau perempuan memberikan perhatian-perhatian yang lain ya. Iya. Jadi mereka jadi lebih semangat gitu. Dan tanpa aku memberikan motivasi apapun, alhamdulillah mereka udah semangat sih. Karena cewek pertama ya, jadi mungkin orang aneh ya ngelihatnya. Jadi pas aku pertama kali mengumumkan, itu banyak banget yang curiga siapa orang di belakang aku gitu kan. Aku sih cukup ketawa aja, dan teman-teman boleh cari tahu sendiri karena memang tidak ada orang di belakang saya, nggak ada orang, ini nggak ada unsur politik sama sekali, nggak ada satupun orang yang nge-push aku dan hanya menjadikan aku boneka aja untuk berdiri di depan gitu. Enggak, aku kerja keras untuk klub bola Persikota. Aku meluangkan waktuku. Aku kerjaan bukan cuma ini doang ya, tapi aku committed 100% meluangkan waktuku. Dan itu juga kenapa alasan aku ngambil Persikota, karena deket juga dari rumah, jadi aku bisa bolak-balik ngontrol mereka latihan, meeting, bahkan kadang meetingnya di rumah. Itu memang karena aku kerja keras gitu. Jadi nggak ada orang di belakang aku atau orang yang ngumpet di belakang aku sebenarnya yang ngerjain orang itu, nggak ada. Emang aku mengajukan diri untuk Persikota dan kita sama-sama berjuang gitu di sini. Jadi ya mungkin gosipnya kan kesana kemari ya karena aku perempuan satu-satunya. Tapi ya kenapa harus underestimate sama perempuan? Perempuan juga bisa. Nah, kenapa bukan tim Liga 1? Itu udah sering banget ditanyain ke aku ya. Aku itu kan baru di dunia klub bola. Aku nggak mau langsung buru-buru atau langsung gegabah ngambil Liga 1. Aku pengen Liga 3 dulu supaya aku paham bagaimana sih prosesnya, bagaimana proses Liga 3 ke Liga 2, bagaimana proses Liga 2 ke Liga 1. Kalau aku ngambil langsung Liga 1, aku nggak tahu prosesnya. Ya udah langsung jadi tim yang udah jadi Liga 1 gitu. Tapi dengan aku ngambil Liga 3, aku jadi tahu, oh gini prosesnya dari Liga 3 ke Liga 2. Oh segini biayanya dan segala macamnya. Oh terus kalau mau maju ke Liga 1 lagi gini. Itu akan melalui proses yang panjang. Dan klub bola ini kan bukan bisnis instan ya. Bukan bisnis yang kita akuisisi terus langsung meledak gitu. Enggak, ini tuh bisnis yang bertahap gitu, prosesnya panjang. Dan kenapa juga aku mau maju dari Liga 3, karena aku pengen klub bola Persikota ini sustain.
nggak cuma sekarang aja nih, tapi juga bisa sustainable dengan adanya good corporate governance yang baik gitu. Jadi dari segi bisnis dan prestasi juga seimbang. Jadi aku juga bisa jagain dari segi prestasinya dari Liga 3 ke Liga 2 ke Liga 1 dan dari segi bisnisnya gitu.